Berkembang ke sonde, berkembang ya. Tapi ini suara tenggelam, ini berkembang ragu-ragu. Dunia ada maju ke sonde, maju ya. Dunia berkembang, dia maju dengan pesat. Perkembangan dan kemajuan dunia ini dia didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan seterusnya ya Bapak. Salah satu contoh dia maju, dulu kalau dengar kabar orang duka, kadang-kadang sukubur orang sudah 40 hari baru batong dapat informasi, karena itu surat sepotong baru sampai. Sekarang ini hari orang meninggal di Amerika, katong di KIE tahu memang begitu, jam ini juga. Ini berarti bahwa dunia berubah, dia berkembang, dia maju dengan pesat. Perubahan-perubahan ini juga berpengaruh pada perkembangan kehidupan manusia, kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Tetapi perkembangan ini juga dia bisa bersifat positif, tetapi kadang-kadang juga dia bersifat negatif Bapak. Kalau tidak dicerna dengan baik, dikelola dengan baik, dia pasti akan berakibat negatif. Kita memang sedang maju, kita sedang bertumbuh dengan besar, baik dalam kehidupan pembangunan masyarakat, baik dalam kehidupan pelayanan gereja. Tetapi dalam kemajuan itu kita tidak dapat pungkiri bahwa persoalan-persoalan, masalah-masalah, tantangan-tantangan maju bersama kita. Betul kesuani Bapak. Potong maju tapi tetap ada masalah. Kita berkembang tetapi tantangan juga datang maning leo, tidak main-main. Masalah, pergumulan, tantangan, dia terus maju bersama dengan perkembangan dan kemajuan dunia ini. Pagi ini melalui pembacaan firman Tuhan dan dalam konteks kehidupan yang saya gambarkan tadi, ada pertanyaan perenungan bagi kita. Bagaimana bentuk panggilan kita dalam merubah, membaharui, dan memulihkan keadaan ini? Bagaimana bentuk panggilan kita dalam perubahan itu, dalam pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kita manusia. Melalui pembacaan kita pada pagi ini, Bapak, Mama, Saudara-saudari, Allah memanggil Yesaya sebagai nabinya dalam rangka menyikapi berbagai permasalahan real yang timbul dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Bacaan kita ini juga bercerita bagaimana pengalaman iman Yesaya bertemu dengan Tuhan sebagai sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Pengalaman iman yang bukan main-main. Yesaya bertemu dengan Tuhan dan Tuhan memberikan sebuah tugas sebagai seorang nabi bagi bangsanya sendiri. Dalam perjumpaan itu Yesaya mengatakan bahwa ia mengalami sebuah pengalaman iman yang luar biasa, karena ia dapat melihat Tuhan yang duduk di atas tahta yang tinggi, yang menjulang dengan ujung jubahnya memenuhi bait Allah pada saat itu. Dan di sekitar tahta itu ada serafim yang berdiri di sebelah atasnya, dan masing-masing mempunyai 6 sayap. Saya bilang 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk mereka melayang-layang.
Panggilan Tuhan ini datang kepada Yesaya pada zaman setelah kematian Raja Uzia. Pada saat itu penggantinya adalah Raja Yotam, Raja Ahaz yang melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan pada saat itu. Dan kehidupan bangsa Israel pada saat itu ada dalam kekacau balauan, baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun spiritual. Para pemimpin-pemimpin agama dan raja serta umat mereka hidup menjauh dari Tuhan. Mereka menyembah ilah yang lain. Para pemimpin hidup demi kepentingan mereka sendiri. Bahkan kebenaran diputar-balikan. Mereka merampas harta milik rakyat. Bahkan rakyat hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Berbagai-bagai perilaku yang buruk sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan sehari-hari. Yang jahat dianggap baik, yang baik mereka anggap itu jahat. Itu kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Bahkan dengan sombong mereka berlomba-lomba menonjolkan kemampuan mereka yang buruk. Sama kayak betong kadang-kadang kotong lomba siapa yang paling jago minum, siapa yang hebat punya istri 6 begitu. Itu yang baru orang angkat jempol. Ini baru orang begitu. Siapa yang paling banyak langgar aturan baru dia diangkat jempol. Memang dia. Son ada yang berani korek dia. Oh dia hebat lah. Itu kebanggaan bangsa Israel pada saat itu. Mereka hidup dalam perlombaan, membanggakan diri siapa yang paling sukses hidup dalam keterpurukan dosa. Kekudusan Tuhan bukan lagi yang paling utama dalam hidup mereka. Dan kondisi ini membuat Allah menjadi marah kepada mereka. Dalam situasi seperti ini Tuhan menjumpai dan memanggil Yesaya anak Amos untuk menjadi seorang nabi bagi bangsanya sendiri. Allah memanggilnya, dan Allah yang memanggil dia adalah Allah yang kudus. Dan saat itu Yesaya mengakui diri sebagai yang tidak pantas di hadapan Allah. Namun Tuhan mengampuni Yesaya dengan mengambil sebuah bara dari mezbah dan menyentuhnya ke dalam mulut Yesaya sebagai tanda pengampunan. Dapat kita baca dalam ayat 6-7 tadi. Ketika hidup Yesaya dipulihkan, maka muncullah pertanyaan dari Allah. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya tidak berdalih. Ia tidak minta penjelasan mengenai panggilan itu. Ia tidak tawar-menawar terhadap Allah seperti yang dilakukan oleh Musa atau Nabi Yeremia sebelumnya. Tetapi dengan spontan Yesaya menjawab panggilan Allah. Yesaya tahu bahwa Allah sementara memperlengkapi hidupnya. Ini aku, utuslah aku. Panggilan yang ia terima datang dari arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalamnya ia mengalami sebuah pembebasan untuk ia boleh ikut serta dalam sesuatu yang lebih luas yang telah Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Elim GE yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu Yesaya